Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, kalian akan melanjutkan belajarnya yaitu tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Tujuan kalian belajar kali ini adalah membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Para siswa, tentunya kalian bertanya, pada pembahasan yang lalu sudah disinggung masalah bagaimana kalian membuat sketsa grafik kuadrat. Nah, pada kali ini membuat sketsa grafik kuadrat tidak menggunakan tabel. Jadi, ini pokok bahasan ini adalah menerapkan atau mengaplikasikan apa yang sudah kalian peroleh tentang grafik fungsi kuadrat. Seperti contohnya bagaimana grafik itu bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah. Kemudian sumbu simetrinya itu bagaimana. Nah, ini semua akan diterapkan dalam sketsa grafik pada pembahasan kali ini. Oke, kalian ikuti ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu kalian menentukan bentuk parabolanya. Apakah dia terbuka ke atas atau ke bawah. Dan ingat, bentuk parabola terbuka ke atas atau ke bawah itu tergantung dari nilai A atau nilai koefisien dari X kuadrat atau angka yang ada di depan X kuadrat ya. Diingat oleh kalian bahwa kalau A lebih dari 0 atau A-nya itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas ya. Contohnya gambar ini kamu perhatikan ya. Jadi ini grafiknya terbuka ke atas. Namun kalau A-nya kurang dari 0 atau A itu bernilai negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah seperti ini, terbuka ke bawah. Ya. Oke, itu langkah pertama. Jadi kalian dari soal yang sudah ada itu kalian bisa menggambarkan atau membuat sketsa. Oh, berarti ini melihat dari nilai A-nya ini termasuk terbuka ke atas atau ke bawah ya. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua, yaitu kalian menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Yaitu nanti koordinat titik potongnya adalah X, 0, X1, 0 yang memenuhi persamaan fx1 sama dengan 0. Artinya nanti kalian di sini dalam langkah 2 itu menerapkan mencari akar persamaan kuadrat yang sudah kalian pelajari. Nah, mencari akar persamaan kuadrat kan ada 3 cara ya. Kalian ingat kembali. Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau bisa menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, ini diterapkan dalam langkah kedua ya. Kemudian lanjut langkah yang ketiga adalah menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, yaitu koordinat titik potongnya adalah 0,Y1. Dengan Y1 didapatkan berdasarkan persamaan Y1 sama dengan F0. Atau dengan kata lain, kalian di sini pada langkah 3 melihat nilai C ya, nilai C-nya atau nilai konstanta. Ingat bahwa dengan melihat itu kalian bisa menentukan grafik itu memotong sumbu Y di titik berapa ya. Jadi itu. Kemudian langkah keempat adalah kalian menentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik fungsi. Ingat, sumbu simetri itu sudah diperoleh rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Sedangkan nilai optimum itu rumusnya adalah min D per 4A. Masih ingat kan kalian tentang D? D itu adalah apa? Iya betul, D itu adalah diskriminan ya. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC atau B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu-lalu ya. Kemudian langkah terakhir baru kalian mensketsa grafik berdasarkan langkah 1, 2, 3, 4 tadi. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal,
sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Oke, langkah pertama. Tadi diketahui bahwa fungsi kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Berarti dari persamaan dari fungsi kuadrat ini kalian bisa menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah ini adalah nilai B ya, adalah sama dengan negatif 6, dan nilai C adalah 10 ya. Jadi A itu 1, B negatif 6, dan C sama dengan 10. Kemudian langkah pertama, karena A sama dengan 1, artinya A itu adalah lebih dari 0 atau A adalah bilangan positif. Maka nanti grafiknya adalah terbuka ke atas. Jadi nanti sketsa grafiknya begini para siswa ya. Nah gini ya, jadi terbuka ke atas. Kemudian langkah kedua, ini langkah pertama sudah tahu, oh ini grafiknya nanti terbuka ke atas seperti ini gambarnya ya. Kemudian langkah kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X. Nah ini dihitung dulu nilai diskriminannya ya. Kenapa? Karena diskriminan ini menentukan apakah dia berpotongan pada 2 titik, pada 1 titik, atau tidak berpotongan sama sekali ya. Jadi kamu ingat, kalau diskriminannya itu lebih dari 0, maka dia berpotongan pada 2 titik ya. Diingat teori yang lalu. Kalau diskriminannya sama dengan 0 berarti berpotongannya pada 1 titik. Karena nanti akarnya ketemu kembar ya, satu akar atau satu penyelesaian. Kalau diskriminannya kurang dari 0 berarti dia tidak mempunyai penyelesaian. Artinya dalam gambar nanti dia tidak berpotongan pada sumbu X ya. Jadi nanti ngawang. Istilahnya itu dia tidak memotong, jadi nanti gini ya. Nah seperti ini. Jadi ngawang, entah nanti ngawangnya ke atas gitu ya. Jadi itu. Kemudian dihitung diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. B sama dengan min 6 kan. Jadi nanti min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya 10. Jadi 4 kali 1 kali 10. Maka min 6 kuadrat sama dengan 36 ya. 36 dikurangi 4 kali 1 kali 10 adalah 40 ya. Sehingga 36 dikurangi 40 adalah negatif 4 nih ya. Karena diskriminannya negatif, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Jadi nanti gambarnya itu melayang para siswa ya. Jadi tidak memotong seperti ini, melayang gambarnya nanti grafiknya ya. Jelas ya. Kalau memotong pada sumbu X berarti nanti begini gambarnya, nanti memotong pada sumbu X ya. Jadi ini melayang nanti gambarnya. Kemudian langkah ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Nah ini bisa dilihat dari nilai C ya. Jadi bisa dilihat dari nilai C. C-nya tadi kan 10 ya. Berarti nanti perpotongannya adalah di titik 0,10. Jadi ini ya. Kemudian langkah keempat, sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Nah ini sumbu simetrinya adalah ini X sama dengan min B per 2A. Nah min B-nya berapa tadi? B-nya berapa tadi itu? Dilihat B-nya min 6 ya, A-nya 1. B min 6. Jadi nanti min ini min 6 ya per 2 kali 1 kan? Ya, sama dengan min jadi apa? Plus ya, berarti 6 per 2. Jadi ini 6 per 2. 6 per 2 adalah 3. Jadi nanti X sama dengan 3 sumbu simetrinya. Kemudian nilai optimum itu adalah min B kuadrat min 4AC per 4A ya. Sama dengan min 6 kuadrat karena B-nya min 6 dikurangi 4 kali 1 kali 10 per 4 kali 1. Sama dengan min 6 kuadrat berapa? Ini 36 ya. Nah gini 36, ibu ganti dulu dengan biru ya biar kelihatan. Min 36 ditulis lagi min 36 ya gini. Kemudian dikurangi 4 kali 1 kali 10 40 kan? Ya betul ya. Kemudian per 4 ya. Ini
Gini, nah gini. Nah, minnya ini milik rumus minnya depan ya. Jadi nanti 36 min 40 per 4 ya. 36 min 40 berapa? Min 4. Berarti nanti min 4 sama dengan 1 ya. Min 4 per 4 sama dengan 1. Jadi ini nilai optimumnya ya. Oke, sehingga titik optimumnya adalah titik puncaknya nanti. Ini bukan di kuning lagi. Sehingga nanti titik puncaknya nanti pada 3,1 ya. Titik puncaknya pada 3,1. Nah, ini titik puncaknya nanti di titik 3,1. Oke. Kemudian baru langkah kelima adalah sketsa grafik. Nah, sketsa grafiknya seperti ini. Jadi tadi yang pertama grafiknya terbuka ke atas, ini sudah terbuka ke atas kan. Jadi gambarnya gini ya, terbuka ke atas begini ya. Ntar grafiknya kan gini tadi. Nah, terbuka ke atas begini ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Karena ini tidak memotong ya, maka ini gambarnya melayang ya. Jadi ini tidak memotong. Jadi gambarnya nanti melayang ya di atas sumbu X. Kemudian yang ketiga tadi adalah titik potong dengan sumbu Y 0,10. Ini digambar 0,10 ya. Jadi ini 0,10 digambar di sini. Kemudian yang ketiga adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya ini ya. Jadi ini sumbu simetrinya, yaitu garis yang membelah bangun jadi dua yang sama. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Jadi ini pas di angka 3 pada sumbu X ya. Jadi ini pas angka 3 ya. Nih, kemudian titik optimumnya, nilai optimumnya adalah 1. Sehingga titik puncaknya itu adalah 3,1 ya. Titik puncaknya adalah 3,1. Jadi ini gambarnya seperti ini ya. Ibu hapus dulu semuanya. Bersihnya gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya anak-anak ya. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Insya Allah materi ini sangat mudah. Oke, kalian ikuti sketsa grafik ini sampai langkah kelima. Baiklah, demikian sedikit informasi dari Ibu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.